Suatu hari, penduduk di kampung tempat tinggal Sahroni gempar oleh penemuan sesosok mayat tak dikenal. Mayat itu ditemukan di parit sawah dalam keadaan sangat mengenaskan. Ya, sesosok tubuh perempuan berusia sekitar 20-an tahun dalam keadaan tanpa busana dan penuh luka di sekujur tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan menceritakan kisah tentang mengantar pulang sang arwah. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Mengantar pulang arwah gadis korban perkosaan. Pengalaman yang dialami Sahroni, seorang tukang ojek, di daerah pinggiran kota Sukoharjo, Jawa Tengah ini mungkin sulit dipercaya. Tapi demikianlah kenyataannya. Pengalaman itu benar-benar sangat menyeramkan, tegas Sahroni. Meski peristiwa ini sudah lama berlalu, namun Sahroni mengaku masih sering terkenang. Kepada setiap orang dia tak segan menceritakan pengalamannya. Seperti yang dituturkannya beberapa waktu yang lalu. Suatu hari, penduduk di kampung tempat tinggal Sahroni gempar oleh penemuan sesosok mayat tak dikenal. Mayat itu ditemukan di parit sawah dalam keadaan sangat mengenaskan. Ya, sesosok tubuh perempuan berusia sekitar 20-an tahun dalam keadaan tanpa busana dan penuh luka di sekujur tubuhnya, terkapar jadi mayat di dalam parit yang berair keruh itu. Tak ditemukan identitas apapun pada dirinya. Warga di sekitar juga tak ada yang mengenalinya, bahkan warga dari tempat lain yang juga melihat sosok mayat mengenaskan itu juga tak seorang pun mengenalinya. Mungkin dia pelacur yang dibawa dari kota. Setelah disetubuhi, lalu dibunuh. Pakaian, uang dan perhiasannya dipreteli. Mayatnya kemudian dibuang begitu saja. Betapa biadab si pelaku, komentar seorang warga ketika itu. Tidak ada saksi mata yang melihat kejadian saat mayat itu dibuang di pinggir sawah. Maklumlah, daerah di sekitar tempat itu memang sepi. Kemungkinan mayat itu dibuang pada tengah malam. Yang lebih mengenaskan dan memprihatinkan, korban dalam keadaan penuh luka, seolah mendapatkan kekerasan bertubi-tubi. Tubuhnya dibiarkan telanjang tanpa sehelai benang pun, mengindikasikan pelaku tak ingin jejaknya dapat terendus oleh aparat yang berwenang. Karena tak ada seorang pun yang merasa kehilangan anggota keluarganya, maka mayat perempuan itu dikubur di pemakaman desa setempat. Selanjutnya, polisi akan menyelidiki dan mencari pelaku. Meski sudah lewat 1 minggu sejak ditemukannya mayat tak dikenal itu, pembicaraan tentang penemuan mayat itu masih terus hangat. Bahkan, belakangan malah semakin seru. Ini terjadi karena muncul cerita baru terkait si mayat. Konon, arwah perempuan tak dikenal itu sering bergentayangan pada malam hari. Memang sulit dipercaya, namun banyak orang yang mengaku pernah ditemui sosok berwujud perempuan memakai baju putih. Atau ada juga yang menyebutnya pocongan. Gara-gara isu yang tak jelas dari mana juntrungannya itu, warga jadi ketakutan untuk keluar rumah malam hari. Anak-anak kampung yang suka bermain dan keluyuran di jalan tak berani lagi menampakkan dirinya. Mereka berdiam diri di rumah sejak maghrib tiba. Akibat keadaan tersebut, suasana di perkampungan tempat Sahroni tinggal pun menjadi sepi. Hanya segelintir orang bernyali besar yang berani keluar pada malam hari. Itu pun karena keadaan atau tuntutan profesi, seperti yang dilakukan oleh Sahroni. Laki-laki yang berprofesi sebagai tukang ojek ini tidak mau terpengaruh oleh isu tentang arwah gentayangan. Dia menganggap cerita itu hanya isapan jempol saja. Apalagi selama dirinya menjadi tukang ojek di daerah itu, belum pernah bertemu atau ditemui oleh makhluk halus dan sejenisnya. Padahal acap kali dia menjalankan tugasnya pada malam hari. Sahroni memang senang mangkal malam hari, karena tidak perlu bersaing ketat dengan teman-temannya seprofesi. Sering dia mengantar penumpang yang pulang kemalaman dari tempat kerja atau dari bepergian jauh. Saat kembali ke pangkalan dia harus melewati persawahan, kebun, atau tempat-tempat sepi. Tapi tidak pernah sekalipun dia melihat yang namanya setan atau hantu. Kalau begal atau tukang rampok malah pernah ditemuinya. Ya, Sahroni pernah dirampas uangnya oleh seorang laki-laki yang berpura-pura jadi penumpang. Untung saja nyawanya tidak ikut dirampas.
Berbekal pengalaman menegangkan yang nyaris merenggut nyawanya itu, Sahorni sangat berhati-hati bila hendak mengangkut penumpang. Dia juga membekali diri dengan senjata tajam dan ilmu kebal. Malam itu, tidak seperti biasa Sahroni merasakan badannya tidak enak. Padahal belum lama dia tiba di pangkalan. Teman-temannya menyarankan agar dia pulang saja, istirahat. Sudahlah, kamu pulang saja. Istirahat. Mungkin kamu kecapean. Kalau dipaksakan, nanti malah jatuh sakit, Cetus Sodik menyarankan. Iya, kemarin kamu kan narik banyak penumpang. Kamu sampai pulang pagi. Kasihan keluargamu kalau kamu sakit, sambung Mardan. Apa yang dikatakan teman-temannya benar. Kemarin dia memang bekerja hampir seharian penuh. Mungkin karena kurang istirahat, badannya jadi lemah. Sahroni akhirnya menuruti saran mereka. Baiklah kalau begitu, aku akan pulang dulu, katanya seraya mengenakan helmnya dan naik ke atas sepeda motornya. Hati-hati. Sebaiknya kamu lewat jalan memutar saja, jangan lewat jalan tembus, kata Sodik menyarankan. Memangnya kenapa, Sahroni heran. Nanti kamu ditemui sama arwah gentayangan itu. Hi, Sodik tertawa cengengesan dan Sahroni tersenyum kecut. Meski tidak mempercayai ucapan temannya yang bernada canda itu, tapi dia tetap memilih jalan memutar seperti disarankan Sodik. Soalnya, kalau harus lewat jalan tembus kondisi jalannya rusak, becek dan gelap. Sahroni tak mau merepotkan dirinya sendiri. Biar agak jauh sedikit, yang penting lancar, pikirnya. Dia segera menstarter motornya. Kendaraan itu melaju dengan pelan meninggalkan pangkalan ojek, menembus gelapnya malam. Saat melewati sebuah kawasan sepi berupa persawahan di sisi kiri dan kanan jalan, tiba-tiba Sahroni mendengar suara orang berteriak minta tolong. Tolong! Badan Sahroni jadi merinding. Dia mengira itu suara hantu. Tapi dia segera menepis prasangkanya. Dia yakin itu suara manusia. Dia pun jadi kaget ketika tiba-tiba di tengah jalan sudah berdiri seorang perempuan. Sahroni segera mengerem motornya. Dibantu sorot lampu yang menyala, dia bisa melihat sosok seorang gadis muda dengan pakaian tampak kusut. Raut wajahnya pucat dan memelas. Tolong, Mas. Saya baru saja dirampok dan diperkosa. Saya, ujar gadis itu. Dia tak sanggup melanjutkan kata-katanya karena tangis yang sepertinya tak tertahankan lagi. Untuk sesaat Sahroni jadi bingung dan tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Melihat keadaannya yang acak-acakan dan tampak sangat menderita itu, maka Sahroni merasa yakin kalau apa yang dikatakan si gadis memang benar adanya. Apalagi gadis itu berada di kawasan sepi yang memang rawan dengan tindak kejahatan. Sahroni masih ingat dengan kejadian yang menimpa dirinya saat dirampok begal beberapa waktu yang silam. Bukankah kejadiannya juga persis di tempat ini? Siapa yang merampok dan memperkosamu, Mbak? Yanya Sahroni dengan suara agak gugup. Saya tidak tahu, Mas. Mereka ada 2 orang. Saya belum lama berkenalan dengan mereka. Tadinya mereka hendak mencarikan saya pekerjaan. Tapi tidak tahunya, saya dibius dan kemudian dibawa ke tempat ini. Saya tidak sadar ketika mereka memperkosa saya dan mengambil perhiasan serta uang milik saya. Saat saya siuman, saya sudah berada di tempat ini sendirian. Saya jadi takut, Mas. Tolong, antarkan saya pulang, Mas, ucap gadis itu. Memelas sekali suara gadis itu. Rasanya Sahroni tidak kuasa untuk menolak permintaannya. Ya, Mbak. Akan saya antarkan, kata Sahroni. Dia lalu menambahkan, tapi apa tidak lebih baik Mbak saya antar ke kantor polisi dulu? Maksudnya, untuk melaporkan kejadian ini? Tidak usah, Mas. Saya malu. Saya mau pulang saja, jawab si gadis sambil menyusut air matanya. Baiklah, Mbak. Tapi omong-omong, siapa nama Mbak dan di mana rumah Mbak? Tanya Sahroni lagi. Nama saya Mira. Saya tinggal di perumahan Candisari, jawab si gadis. Saya kok belum tahu tempat itu. Kira-kira sebelah mana ya, Mbak? Tanya Sahroni dengan dahi mengkerut. Memang Sahroni tidak tahu sama sekali tempat yang disebutkan gadis yang mengaku bernama Mira itu. Nanti saya tunjukkan arahnya, Mas. Yang penting, tolong antarkan saya pulang. Saya tidak ingin berlama-lama berada di tempat ini. Saya takut, Mas. Keluarga saya pasti kebingungan mencari saya karena sudah cukup lama saya pergi. Ayolah, Mas.
Nanti akan saya bayar Mas setelah sampai di rumah. Tolonglah, Mas. Kasihanilah saya, rengek Mira dengan nada memelas. Sahroni kian terenyuh hatinya. Dia tak tega melihat penderitaan Mira. Meski badannya sedang tidak enak dan dia sangat ingin pulang, tapi rasa kemanusiaan membuatnya tak sanggup mengabaikan permintaan Mira. Lalu, dengan nada lembut dia menyuruh gadis itu naik ke boncengan di belakang sepeda motornya. Sahroni memutar arah sepeda motornya dan melaju meninggalkannya tempat itu. Sambil diberi pengarahan oleh Mira, laki-laki itu menjalankan motornya menyusuri jalan raya. Tapi aneh, sepanjang perjalanan Sahroni merasakan suasana gelap dan sepi di sekelilingnya. Sahroni juga tidak melihat ada bangunan atau rumah di kiri kanan jalan, yang terlihat hanyalah jalan di hadapannya. Yang tak kalah aneh, meski rasanya belum begitu lama mereka berangkat, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat tujuan. Ya, Mira menunjuk sebuah rumah bercat kuning dan berpagar teralis di ujung jalan. Begitu Sahroni menghentikan sepeda motornya di depan rumah, Mira langsung turun dan berlari masuk ke dalam rumah itu. Sahroni ikut turun dan melangkah menuju ke rumah. Dia merasa perlu menjelaskan pada orang tua Mira tentang apa yang terjadi pada anak gadis itu. Sahroni mengetuk pintu. Tak berapa lama pintu dibuka. Seorang laki-laki setengah baya muncul di hadapannya. "Maaf, apakah Bapak orang?" tanya Mira, tanya Sahroni dengan agak canggung. "Ya, benar." "Oh ya, saudara siapa?" orang tua itu balik bertanya. "Saya hanya tukang ojek, Pak." "Tadi saya mengantar Mira, putri Bapak," jawab Sahroni. Orang tua itu tampak kaget mendengar keterangan Sahroni. Dia menatap Sahroni dengan tajam, seolah ingin membaca kesungguhannya. "Kenapa, Pak?" ianya Sahroni dengan bingung. "Ah, tidak apa-apa. Sekarang, mana Miranya?" tanya pria paruh baya itu seolah menyembunyikan sesuatu. "Loh, tadi dia kan sudah masuk ke dalam, Pak. Lewat pintu ini." "Apa Bapak tidak melihatnya?" ujar Sahroni ganti heran, karena ayah Mira tidak tahu anaknya sudah pulang. "Saudara jangan main-main, ya. Saya dan keluarga saya dari tadi ada di ruang depan. Kalau memang Mira sudah pulang, tentu kami melihatnya." "Saudara ini sebenarnya siapa? Kok mengaku aku kenal anak saya? Sudah 10 hari anak saya tidak pulang. Coba, katakan di mana sebenarnya anak saya yang bernama Mira itu?" Sahroni jadi kaget dan bingung. Bagaimana mungkin orang tua Mira tidak tahu kalau anaknya tadi masuk ke dalam rumah lewat pintu ini? Di saat kebingungan melanda Sahroni dan ayah Mira, saudara-saudara Mira yang lain berhamburan menghampiri mereka. Lalu, satu persatu mereka melontarkan berbagai pertanyaan tentang Mira, namun Sahroni malah semakin kebingungan. Melihat Sahroni seperti orang linglung, salah seorang dari mereka berinisiatif membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah Sahroni terlihat tenang, barulah mereka menanyainya kembali. Mereka ingin tahu, di mana Sahroni bertemu Mira dan kenapa mengaku telah mengantar Mira ke rumah itu. Dengan jujur Sahroni menceritakan kejadian yang dialaminya beberapa waktu yang lalu. Semua yang mendengarnya tampak terkesima. Ketika ayah Mira menanyakan dari mana asal Sahroni, laki-laki itu menyebutkan nama kampung dan daerahnya. Ayah Mira tak percaya mendengarnya. "Itu tidak mungkin. Kampung saudara dengan kota ini sangat jauh sekali. Kalau saudara mengaku mengantar anak saya pada sekitar jam 8 malam, tentu sampai di sini pada dini hari. Sementara ini masih jam setengah 9 malam, tegasnya." "Memangnya ini daerah mana, Pak?" tanya Sahroni masih dalam kebingungan. "Ini di Semarang." "Apa? Di Semarang?" Sahroni melongo. Wajahnya langsung pucat pasi. Dia tampak sangat shock. Karena tak kuat menahan guncangan dalam batinnya, dia kemudian jatuh pingsan. Setelah siuman, Sahroni baru sadar apa yang terjadi. Mira yang diantarnya ternyata bukan manusia biasa. Dia adalah jelmaan makhluk halus. Setelah diselidiki dan dicocokkan dengan penemuan mayat tak dikenal di kampungnya, ternyata dia tak lain dan tak bukan adalah Mira. Hal ini terbukti dari data yang ada di kepolisian. Ciri-ciri fisik dan tanda lahir dari mayat tak dikenal itu sama dengan Mira. Tapi untuk lebih menegaskan, dilakukan otopsi ulang. Dan ternyata semua itu memang benar. Bagi keluarga Mira, peristiwa ini memberi kelegaan tersendiri. Karena Mira yang telah dikabarkan hilang selama beberapa hari, akhirnya bisa kembali ditemukan, meskipun dalam keadaan sudah tak bernyawa.
Sementara bagi Sahroni, kejadian ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa dan tak akan pernah dilupakan sepanjang hidupnya. Dia kini yakin bahwa makhluk dari dunia lain itu ada. Namun dia menyadari bahwa semua itu tak akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.